Suatu ketika, kota Baghdad sedang mengalami musim kemarau, sehingga membuat sebagian penduduk terpaksa menghentikan pekerjaannya sebagai petani. Namun ada salah satu saudagar kaya mempunyai sumur besar yang masih mengeluarkan air. Karena derasnya air yang keluar, si saudagar terpaksa mengalirkannya ke sungai terdekat. Akan tetapi, warga setempat tidak diperbolehkan mengambil air yang mengalir tersebut, kecuali dengan membayarnya. Dan guna mengantisipasi airnya diambil secara diam-diam, si saudagar memerintahkan para tukang pukulnya menjaga di sepanjang aliran sungai. Warga setempat yang memang sedang membutuhkan air terpaksa membeli air kepada saudagar tersebut. Dan si saudagar pun kini bertambah kaya. Abu Nawas yang geram dengan hal ini lalu mengadukan kepada sang gubernur. Akan tetapi jawaban dari sang gubernur membuat Abu Nawas kecewa. Pasalnya sang gubernur juga tak bisa berbuat banyak. Ia beralasan apa yang dilakukan si saudagar tidak menyalahi aturan. Air itu kan memang berasal dari sumurnya, jadi wajar kalau dia menjualnya, kata sang gubernur. Tak puas dengan jawaban sang gubernur, Abu Nawas lalu pergi ke istana mendatangi baginda raja. Ia lalu menceritakan tentang perilaku saudagar kaya tersebut. Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Kalau menghukumnya itu tidak mungkin, karena yang dilakukannya tak melanggar hukum, tutur baginda raja. Begini saja Paduka, saya punya sebuah rencana. Tapi pertama-tama angkat dulu saya sebagai gubernur Baghdad, ujar Abu Nawas. Apa kamu yakin Abu Nawas? Biasanya kamu selalu menolak menjadi pejabat, kata baginda raja. Ya, ini sifatnya hanya sementara Paduka. Kalau masalah ini sudah selesai, saya akan melepaskan jabatan saya, balas Abu Nawas. Baginda raja pun menyetujui permintaan Abu Nawas tersebut. Beberapa hari kemudian tersiar kabar bahwa Abu Nawas kini menjadi gubernur yang baru menggantikan gubernur yang lama. Disinilah rencana Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia membentangkan spanduk besar di tengah alun-alun kota Baghdad. Adapun spanduk tersebut berisi tulisan yang berbunyi, "Kota ini sekarang milikku, begitu juga dengan matahari yang bersinar. Bagi siapa saja yang merasakan sinar matahari, harus membayar upeti kepadaku, kecuali untuk orang-orang miskin." Tertanda Abu Nawas. Akhirnya perbuatan Abu Nawas mendapat protes dari masyarakat, terutama oleh orang-orang kaya, termasuk oleh saudagar kaya yang selama ini menjual air sumurnya. Aturan macam apa ini? Abu Nawas telah berlaku zalim. Kita harus melaporkannya kepada raja, kata saudagar tersebut. Ia pun lalu menghasut warga untuk ikut bersamanya ke istana. Setelah mereka sampai di istana, saudagar itu langsung menghadap baginda raja. Paduka telah keliru menjadikan Abu Nawas sebagai gubernur, kata si saudagar. Tenang dulu, memangnya kenapa? Apa yang dilakukan Abu Nawas? Tanya baginda raja. Abu Nawas telah menyalahkan jabatannya untuk memeras warga. Masa ia menjual matahari? Dan rumahnya yang terkena sinar matahari harus membayar upeti kepadanya. Ini tidak masuk akal Paduka, jawab si saudagar memberitahu. Baiklah, masalah yang seperti ini akan saya selesaikan, balas baginda raja. Baginda raja pun kemudian memerintahkan beberapa prajurit untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia pun terkejut melihat ratusan orang berkumpul di hadapan baginda raja. Hei Abu Nawas, apa benar kau menjual matahari? Apa maksud tujuanmu? Tanya baginda raja. Benar Paduka, saya menjual matahari. Tapi ini saya lakukan hanya seperti yang saudagar ini lakukan. Dia menjual air yang telah mengalir ke sungai. Alasannya karena air tersebut berasal dari sumurnya. Nah, begitu juga dengan kota Baghdad. Karena aku adalah gubernur penguasa, maka segala sesuatu yang ada di Baghdad di bawah kekuasaanku. Dan aku berhak menjual matahari yang menyinari kota Baghdad. Terutama kepada saudagar ini, aku akan menjualnya 10 kali lipat lebih mahal, ujar Abu Nawas. Bagaimana ini wahai saudagar? Apa pembelaanmu? Tanya baginda raja. Tapi bukankah matahari milik Allah? Kenapa diklaim menjadi milik Abu Nawas? Protes si saudagar.
Abu Nawas yang mendengar pembelaan si saudagar langsung menyerangnya dengan kata-kata, "Begitu pula dengan air sumur kamu. Kamu kenapa mengklaim menjadi milikmu? Padahal airnya telah luber sampai ke sungai. Kalau kamu masih menjual air yang sudah mengalir ke sungai, maka aliran menuju sungai akan saya bendung. Biarlah rumah kamu yang megah itu tenggelam. Karena sungai di Baghdad ada di bawah kekuasaanku," ancam Abu Nawas. Spontan si saudagar terkejut dan ketakutan. Ia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga mempersilahkan warga mengambil air yang sudah mengalir ke sungai. Tapi Paduka, bagaimana dengan Abu Nawas yang telah menjual matahari? Tanya si saudagar. Dengan tersenyum, Baginda Raja memberitahu bahwa itu hanya akal Abu Nawas untuk menyadarkan si saudagar. Akhirnya, ide Abu Nawas menjual matahari berhasil membuat si saudagar kaya menyesali akan perbuatannya.